Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evi Fatmawati. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam pembuatan peta materi pokok bahasan keanekaragaman hayati pada kelas 10. Menurut saya keanekaragaman hayati yang paling penting adalah di sini adalah bagaimana sumber daya alam itu dan bagaimana variasi totalitasnya. Yang kita bicarakan di sini adalah sumber daya alam biologis, flora dan faunanya, atau apapun yang ada di bentang alam tersebutnya yang hidup. Itu yang kita bicarakan di sini. Kalau kita belajar keanekaragaman hayati, kita belajar sumber daya alam biologisnya. Kita lihat dulu dari keanekaragaman hayati dulu. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Ya, keanekaragaman hayati merupakan totalitas dari variasi, baik kultivar ataupun ekotipe. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai macam ekosistem. Hampir semuanya ada. Ekosistem gurun, hujan tropis, macam-macam kita miliki karena kita memang kaya akan variasi ekosistem. Berdasarkan pengelompokannya, ekotipe itu ada 6 kelompok. Ya, oleh Willis ada 6 kelompok, yaitu Nearktik, Palearktik, Neotropikal, Oriental, dan Australia. Nah, ini pembagian ini menurut saya berdasarkan bentang alam masing-masing benua. Nah, ini ya, bentang alamnya. Amerika, Kanada itu memiliki tipe Nearktik, sedangkan Himalaya, Jepang itu Palearktik. Dan Indonesia sebagai negara yang berada di Khatulistiwa, menurut Willis itu kita termasuk pada tipe Oriental dan Australia. Tapi setelah dilakukan berbagai macam penelitian, ternyata ada beberapa flora dan fauna yang harusnya ini tidak berada pada Oriental dan Australia. Nah, ini sama Weber dikelompokkan lagi sendiri bahwa Indonesia selain memiliki kelompok Oriental sama Australia, dia memiliki kelompok peralihan oleh Weber. Ya, ini. Jadi Indonesia memiliki tipe flora dan faunanya dan bentang alamnya itu ada Oriental sama Australia dan peralihan. Itu kalau berdasarkan ini. Lalu bagaimana totalitas variasi yang ada di Indonesia? Totalitas variasi kita adalah luar biasa. Kita termasuk mega diversity, ya. Kita memiliki kultivar yang luar biasa, ya. Yang harus kita pahami bagaimana variasi-variasi yang kita miliki di keanekaragaman hayati kita ini posisinya bagaimana, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Nah, ini ya. Kenapa? Ya, karena kita ketahui eksplorasi ya yang dilakukan oleh manusia, yang dilanjutkan dengan eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini bisa berakibat pada penurunan variasi keanekaragaman hayati yang ada di alam. Ya. Nih, penurunan ini bisa terjadi sementara dan permanen. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan variasi KH ya itu di alam ya ada berbagai faktor. Di sini saya sebutkan 6 saja: degradasi habitat, perubahan iklim, eksplorasi berlebihan, konflik bersenjata, spesies asing invasif, dan aktivitas manusia. Ini sementara, jadi bisa dipulihkan. Ya.
Tapi penurunan dari variasi juga ada yang bersifat permanen. Contohnya karena perluasan lahan. Seperti kita ketahui, jika kalau suatu ekosistem sudah digunakan perluasan lahan, tidak mungkin kita mengembalikan beberapa variasi flora dan fauna yang hilang karena perluasan lahan ini. Apa yang terjadi? Jika hilang, punah, sudah. Itu kata kuncinya. Lalu ya, variasi-variasi atau totalitas dari keanekaragaman hayati ya, itu juga mengalami peningkatan ya, karena upaya manusia untuk memenuhi sandang, papan, dan pangan. Mereka berusaha meningkatkan kualitas hasil dari flora dan fauna itu. Contohnya bagaimana panen yang seharusnya cuma 6 bulan sekali bisa 3 bulan sekali. Nah, ini bisa kita simpulkan sebagai pemanfaatan sumber daya alam genetik. Pemanfaatan sumber daya alam genetik ini dengan tujuan meningkatkan kualitas hasil tanaman juga bisa mengancam terjadinya penurunan variasi-variasi asli yang ada di alam. Contohnya kalau kita lihat ya pada jenis-jenis padi, tuh kita kan sudah banyak kehilangan padi-padi yang asli spesies Indonesia. Tuh ya, begitu banyak, ada IR4, ada IR4, saya enggak hafal, mohon maaf ya. Nah, karena ini ya, karena invasi spesies baru ini ya, kultivar baru ini yang juga bisa menyebabkan penurunan dari variasi yang asli alam. Nih, walaupun yang buatan itu meningkat, variasi kita meningkat, tapi juga efeknya ada yang hilang. Lalu apa sih, bisa menggambarkan apa sih totalitas keanekaragaman yang dimiliki oleh suatu negara? Menurut saya totalitas keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh suatu negara itu menggambarkan bagaimana pemenuhan sandang, pangan, dan papan yang harus diterima oleh rakyatnya. Karena itu bisa dikatakan totalitas dari keanekaragaman hayati ini ya bisa dikatakan sebagai gambaran ketahanan pangannya. Dan ke depan ya, karena belum semua dari sumber daya genetik yang terkandung pada flora dan fauna yang Indonesia itu sudah diungkapkan manfaatnya. Nah, kita nggak tahu ke depan ini totalitas keanekaragaman yang kita miliki bisa digunakan sebagai ketahanan apa saja. Ya, ketahanan kesehatan, ketahanan negara, keamanan, ketahanan ketahanan apa lagi ya, mungkin bisa jenengan tambahkan. Nah, ini ya, ini karena begitu banyak rahasia yang dikandung oleh plasma nutfah kita yang belum bisa kita ungkapkan ya, manfaatnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita punya kewajiban untuk menjaga sumber daya alam genetiknya. Jangan sampai sumber daya genetik kita ini dicuri oleh negara asing, dikembangkan oleh negara asing, dimanfaatkan oleh negara asing. Nah, kita yang punya, mereka yang punya keuntungan. Kalau kita belajar keanekaragaman hayati, ingin memahami keanekaragaman hayati, tidak hanya belajar pada totalitas keragaman dari keanekaragaman hayati tersebut. Nah, tapi juga kita akan belajar tentang bagaimana keanekaragaman hayati itu menjadi sumber daya alam dari suatu negara. Kita memahami ya bahwa bentang alam
negara satu dengan negara lainnya itu tidak sama, tergantung bentang alamnya. Indonesia dengan bentang alam yang luar biasa, kita terletak di garis khatulistiwa yang menerima sinar matahari sepanjang tahun, air melimpah, curah hujan melimpah. Ini menyebabkan kita kaya akan sumber daya alam dan kita mendapat julukan Jamrud Khatulistiwa. Kenapa dikatakan jamrud? Karena ya kalau dilihat dari udara atau dari luar angkasa kita berwarna hijau. Dan kita terletak di garis khatulistiwa. Kekayaan sumber daya alam kita ya, jika dilihat dari flora dan faunanya dan tipe-tipe ekosistem pendukungnya, itu kita termasuk mega biodiversity karena kita memiliki lebih dari 5.000 spesies dan menjadi nomor 2 di dunia ya. Sedangkan kalau kita mengacu pada mega center, bahwa kita memiliki KH yang merupakan mega center ya, kita memiliki variasi genetik yang berlebih ya, di mana itu mengacu pada wilayah yang endemik. Banyak flora dan fauna yang tidak tumbuh di negara atau di bentang alam di negara lain. Atau bisa dikatakan bahwa Indonesia itu pusatnya flora dan fauna yang endemik yang tidak ada di negara lain ya. Itu. Jadi kalau mega biodiversity kita mengacu pada jumlah keragamannya, tapi kalau mega center kita mengacu bahwa Indonesia memiliki ciri khas sendiri, memiliki beberapa flora dan fauna yang hanya ada di Indonesia, dan itu ya menghasilkan variasi genetik yang berlimpah. Ini ya. Nih, lalu kita lihat pengelolaan dari sumber daya alam ya. Tadi sudah saya sampaikan, sumber daya alam itu yang dimiliki oleh suatu negara tergantung bentang alam dari negara itu sendiri. Ya, beberapa negara ada yang kaya akan sumber daya alam, tapi ada beberapa negara yang miskin akan sumber daya alam, keragamannya sangat sedikit. Harusnya negara dengan sumber daya alam yang kaya dia akan menjadi negara yang maju. Tapi berdasarkan literasi yang saya lakukan, negara-negara yang memiliki sumber daya alamnya yang kaya, keragamannya ini rata-rata itu dimiliki oleh negara miskin. Sedangkan dia miskin akan sumber daya alam menjadi negara maju, walaupun dia miskin akan sumber daya alam. Apa sebabnya? Kita lihat sekarang. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini ya, ini kita tahu ya bahwa pemanfaatannya akan melibatkan tahapan eksplorasi, perizinan dalam mengelolanya, kontrak, aturan harga, distribusi barang dan penjualan. Itu melibatkan perputaran uang. Seperti kita ketahui ya, suatu negara ya harusnya ini memiliki transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam agar masyarakatnya, rakyatnya sejahtera. Tapi karena ada hubungannya dengan uang, pemanfaatan sumber daya alam ini seringnya tidak transparansi ya, karena melibatkan perusahaan ekstraktif dan elit. Ini rawan terjadi korupsi. Beberapa kasus bisa dilihat di YouTube, bagaimana pengelolaan hutan di Indonesia, tambang batu bara seperti itu ya. Tuh, walaupun kita berbicara keanekaragaman hayati ya, tapi pembukaan tambang batu bara yang melibatkan eksplorasi, lisensi, kontrak, aturan harga, distribusi dan pengeluaran ini berhubungan dengan uang yang banyak dan elit politik. Keputusan politik suatu negara ini juga mempengaruhi bagaimana negara tersebut ya
transparansi atau enggak. Nah, ini ya. Lalu kenapa negara maju? Ya, negara maju ini rata-rata ya merupakan negara yang miskin akan sumber daya. Nah, seperti Jepang, Singapura itu miskin sumber daya alam, tapi mereka menjadi negara maju karena mereka memiliki kemampuan untuk mengolah ya sumber daya alam itu, ya seperti yang kita sampaikan bahwa sumber daya alam yang kita miliki itu adalah sumber daya genetik yang nggak tahu itu keistimewaan mereka apa, keunggulannya apa. Ini ya, SDM kita belum mampu ya, negara-negara miskin itu ya belum mampu. Indonesia masih menjadi negara berkembang ya. Negara miskin itu contohnya Ghana. Nah, itu ya. Mereka kaya akan sumber daya alam, tapi karena tidak adanya transparansi dalam pengolahan sumber daya alam, mereka menjadi negara miskin. SDA-nya dikelola oleh negara maju. Apa ini? Nah, tetap negara maju memiliki kemampuan menerapkan kapitalis, gaya kapitalis. Dulu di zaman penjajahan kita anggaplah itu kapitalis kuno, mereka mencari rempah-rempah ke negara-negara miskin maju, melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Sekarang mungkin seperti itu jika kita ada suatu negara menjajah negara lain, nah kita punya PBB. Kapitalisnya diubah menjadi kapitalis modern, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya genetik dari negara miskin atau negara berkembang ya, yang dikelola ya, ditingkatkan kualitasnya oleh negara maju. Ini gaya kapitalis baru. Bahannya dari sumber daya alam negara lain diambil manfaatnya. Ya, negara yang punya sumber daya alam digunakan sebagai pangsa pasarnya. Nah, itu bahannya dari negara A yang miskin contohnya dibawa ke negara B yang merupakan negara maju tapi miskin akan sumber daya alam, namun SDM-nya luar biasa. Yang memperoleh keuntungan adalah negara maju. Ya, itu ya. Tetap di sini. Nah, itu juga terjadi di Indonesia. Bagaimana pengelolaan hutan yang melibatkan uang banyak tidak selesai-selesai. Nah, ini ya. Itu menurut saya peta pikiran untuk keanekaragaman hayati ya. Ada 2 materi esensial yang perlu saya kembangkan ya, yaitu tentang totalitas dari keanekaragaman hayati tersebut dan pengelolaan sumber daya alam ya. Bagaimana siswa kita mampu, apakah di negara yang kita tempati, contoh Kota Malang memiliki sumber daya alam yang belum dikembangkan, apakah paham anak-anak Kota Malang memahami bahwa dia punya sumber daya alam yang harusnya potensinya bisa dikembangkan ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak dari peta pikiran yang saya sampaikan ya. Setelah ketemu lagi di part 2 untuk merancang RPP Merdeka Belajar ya, dengan bab keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita belajar keanekaragaman hayati, ingin memahami keanekaragaman hayati, tidak hanya belajar pada totalitas keragaman dari keanekaragaman hayati tersebut. Nah, tapi juga kita akan belajar tentang bagaimana keanekaragaman hayati itu menjadi sumber daya alam dari suatu negara. Kita memahami ya bahwa bentang alam negara satu dengan negara lainnya itu tidak sama, tergantung bentang alamnya.
Indonesia dengan bentang alam yang luar biasa, kita terletak di garis khatulistiwa yang menerima sinar matahari sepanjang tahun, air melimpah, curah hujan melimpah. Ini menyebabkan kita kaya akan sumber daya alam dan kita mendapat julukan Jamrud Khatulistiwa. Kenapa dikatakan jamrud? Karena ya kalau dilihat dari udara atau dari luar angkasa kita berwarna hijau, dan kita terletak di garis khatulistiwa. Kekayaan sumber daya alam kita ya, jika dilihat dari flora dan faunanya dan tipe-tipe ekosistem pendukungnya, itu kita termasuk mega biodiversity karena kita memiliki lebih dari 5.000 spesies dan menjadi nomor 2 di dunia ya. Sedangkan kalau kita mengacu pada mega center, bahwa kita memiliki KH yang merupakan mega center ya, kita memiliki variasi genetik yang berlebih ya, di mana itu mengacu pada wilayah yang endemik. Banyak flora dan fauna yang tidak tumbuh di negara atau di bentang alam di negara lain. Atau bisa dikatakan bahwa Indonesia itu pusatnya flora dan fauna yang endemik yang tidak ada di negara lain ya. Itu. Jadi kalau mega biodiversity kita mengacu pada jumlah keragamannya, tapi kalau mega center kita mengacu bahwa Indonesia memiliki ciri khas sendiri, memiliki beberapa flora dan fauna yang hanya ada di Indonesia, dan itu ya menghasilkan variasi genetik yang berlimpah. Ini ya. Nih, lalu kita lihat pengelolaan dari sumber daya alam ya. Tadi sudah saya sampaikan, sumber daya alam itu yang dimiliki oleh suatu negara tergantung bentang alam dari negara itu sendiri. Ya, beberapa negara ada yang kaya akan sumber daya alam, tapi ada beberapa negara yang miskin akan sumber daya alam, keragamannya sangat sedikit. Harusnya negara dengan sumber daya alam yang kaya dia akan menjadi negara yang maju. Tapi berdasarkan literasi yang saya lakukan, negara-negara yang memiliki sumber daya alam ya yang kaya, keragamannya ini rata-rata itu dimiliki oleh negara miskin. Sedangkan negara miskin itu menjadi negara maju walaupun dia miskin akan sumber daya alam. Apa sebabnya? Kita lihat sekarang. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini ya, ini kita tahu ya bahwa pemanfaatannya akan melibatkan tahapan eksplorasi, perizinan dalam mengelolanya, kontrak, aturan harga, distribusi barang dan penjualan. Itu melibatkan perputaran uang. Seperti kita ketahui ya, suatu negara ya harusnya ini memiliki transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam agar masyarakatnya, rakyatnya sejahtera. Tapi karena ada hubungannya dengan uang, pemanfaatan sumber daya alam ini seringnya tidak transparansi ya, karena melibatkan perusahaan ekstraktif dan elit. Ini rawan terjadi korupsi. Beberapa kasus bisa dilihat di YouTube, bagaimana pengelolaan hutan di Indonesia, tambang batu bara seperti itu ya. Tuh, walaupun kita berbicara keanekaragaman hayati ya, tapi pembukaan tambang batu bara yang melibatkan eksplorasi, lisensi, kontrak, aturan harga, distribusi dan pengeluaran ini berhubungan dengan uang yang banyak dan elit politik. Keputusan politik suatu negara ini juga mempengaruhi bagaimana negara tersebut ya mengelola sumber daya alamnya, transparansi atau enggak. Nah, ini ya. Lalu kenapa negara maju ini rata-rata
ya merupakan negara yang miskin akan sumber daya. Nah, seperti Jepang, Singapura itu miskin sumber daya alam, tapi mereka menjadi negara maju karena mereka memiliki kemampuan untuk mengolah ya sumber daya alam itu, ya seperti yang kita sampaikan bahwa sumber daya alam yang kita miliki itu adalah sumber daya genetik yang nggak tahu itu keistimewaan mereka apa, keunggulannya apa. Ini ya, SDM kita belum mampu, ya negara-negara miskin itu ya belum mampu. Indonesia masih menjadi negara berkembang, ya negara miskin itu contohnya Ghana. Nah, itu ya mereka kaya akan sumber daya alam, tapi karena tidak adanya transparansi dalam pengolahan sumber daya alam, mereka menjadi negara miskin. SDA-nya dikelola oleh negara maju. Apa ini? Nah, tetap negara maju memiliki kemampuan menerapkan gaya kapitalis. Dulu di zaman penjajahan kita anggaplah itu kapitalis kuno, mereka mencari rempah-rempah ke negara-negara miskin maju, melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Sekarang mungkin seperti itu jika kita ada suatu negara menjajah negara lain, nah kita punya PBB. Kapitalisnya diubah menjadi kapitalis modern, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya genetik dari negara miskin atau negara berkembang ya, yang dikelola ya, ditingkatkan kualitasnya oleh negara maju. Ini gaya kapitalis baru. Bahannya dari sumber daya alam negara lain diambil manfaatnya. Ya, negara yang punya sumber daya alam digunakan sebagai pangsa pasarnya. Nah, itu bahannya dari negara A yang miskin contohnya dibawa ke negara B yang merupakan negara maju tapi miskin akan sumber daya alam, namun SDM-nya luar biasa, yang memperoleh keuntungan adalah negara maju. Ya, itu ya. Tetap di sini. Nah, itu juga terjadi di Indonesia. Bagaimana pengelolaan hutan yang melibatkan uang banyak tidak selesai-selesai. Nah, ini ya. Itu menurut saya peta pikiran untuk keanekaragaman hayati ya. Ada 2 materi esensial yang perlu saya kembangkan ya, yaitu tentang totalitas dari keanekaragaman hayati tersebut dan pengelolaan sumber daya alam ya. Bagaimana siswa kita mampu, apakah di negara yang kita tempati, contoh Kota Malang memiliki sumber daya alam yang belum dikembangkan, apakah paham anak-anak Kota Malang memahami bahwa dia punya sumber daya alam yang harusnya potensinya bisa dikembangkan ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak dari peta pikiran yang saya sampaikan ya. Setelah ketemu lagi di part 2 untuk merancang RPP Merdeka Belajar ya, dengan bab keanekaragaman hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.